Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Bizal Nazarita. Oke. Kali ini saya pengen membagi tutorial semacam tutorial tentang bagaimana sih caranya membuat lampu merah, program lampu merah yang menggunakan aplikasi multisim. Di sini akan ada codingan bahasa pemrograman assembly. Oke. Untuk di sini saya memakai aplikasi multisim 14.0. Untuk teman-teman yang mau mendownload dan sebagainya bisa saya kirim di link deskripsinya saya di bawah video nanti. Terutama untuk source code atau codingannya nanti bisa saya kirim juga di GitHub. Ada di link deskripsinya. Saya menggunakan versi 14.0. Teman-teman yang di bawahnya atau apa nggak masalah, sebenarnya sama aja sih. Iya, sama aja. Sekarang kita akan munculkan IC-nya terlebih dahulu. Pilih di MCU 805, kita pilih yang 8052 IC. Nah, setelah dari sini kita akan diarahkan bagaimana caranya memilih patch. Saya akan milih patch di, terserah kalian mau nyimpannya di mana. Saya mau bikin folder di circuit sini aja ya, di National Instrument aja. Saya klik OK. Namanya bebas, saya akan namain di sini traffic. Kita next. Bahasa pemrogramannya kita pilih assembly. Di sini bisa bebas pemrograman C dan assembly. Nama projectnya saya tulis saja traffic juga. Untuk project name dan nama patch-nya itu teman-teman boleh bebas. Nah, saya akan next. Nah, ini ada source code-nya. Kita finish. Nah, kita close. Untuk di sini IC-nya udah ada. Kita memakai IC 8052. Sebentar, saya juga ada contohnya. Untuk itu coba kita lihat di sini ya, di percobaan traffic. Nah, kita akan bikin seperti ini. Kita akan pakai 3 buah lampu atau probe warna merah, 3 lampu warna kuning, 3 lampu warna hijau. Kita pakai 1 ground dan 1 VCC. Sorry. Aduh, jadi grogi. Untuk teman-teman semua yang pengen baru tahu atau baru menggunakan multisim ini, nggak perlu khawatir ya. Di sini banyak IC atau terutama bagi kalian yang udah pernah atau anak elektro yang biasa pakai barang-barang elektronik pasti udah paham dan familiar dengan nama ini. Sekarang kita ke all group. Kita pilih ground. Kok tidak ada apa bisa nama saya, ternyata bisa nama salah saya salah menuliskan nama. Kita taruh di sini ya. Oke, kita setelah itu kita cari VCC. Setelah itu probe atau lampu. Saya salah lagi. Probe. Oh, tulisannya probe. Yang pertama kita pilih yang merah. Di sini kita pilih lagi merah. Kita taruh sini sampai 33 ya. Setelah itu kita pilih yang kuning. Kita pilih yang kuning lagi. Oke, kita lanjut. Untuk sekarang kita pilih yang warna hijau. Kita pilih 3 juga.
bahan-bahannya cukup simpel untuk membuat program untuk lampu traffic light atau contoh dari simulasi lampu merah yang seperti di jalan itu. Pertama saya akan menjelaskan masing-masing satu dari ini ya. Yang pertama ini probe, ini ground itu apa? Ground itu sebagai pembuang dari arus listrik ini yang VCC. Dari VCC itu misalnya dia pusatnya listrik, dia mengalirkan di IC ini yang berisinya program dan lain sebagainya, dan untuk mengaliri listrik itu ke probe ini atau lampu-lampu ya, dan untuk membuang aliran listrik atau listrik negatif bisa dibuang melalui ground. Fungsinya ground adalah itu, dan untuk VCC ini adalah sumber dayanya itu untuk bisa disebut juga aliran positif. VCC tadi untuk positif. Sekarang kita untuk lebih jelasnya teman-teman saya akan menjelaskannya melalui PowerPoint ya. Kita PowerPoint, mana ini PowerPoint? Dari sini ya kelamaan, bikin galau. Mana PowerPoint saya? Nah, ini kita dari PowerPoint. Kita mulai sekarang penjelasan untuk rangkaian kita tadi. Ini adalah probe atau misalnya lampu ya, yang dalam rangkaian kita ini digunakan sebagai inti dari bagaimana cara kita bisa menyalakan lampu ini. Probe gunanya itu sebagai inputan dari IC tadi yang telah kita program sama diberikan sumber daya dari VCC. Inputannya itu seperti ini, ada yang menyala atau tidak. Bagaimana dia bisa menyala atau tidak itu tergantung dari settingan kita. Kalau kita menulis codingannya benar atau tidak ada tipu, kita bisa menggunakan probe ini dengan benar dan tidak akan ada kesalahan atau pesan error di multisim kalian. Probe ini adalah sebagai inputan apakah program dan rangkaian kita sudah benar atau belum. Berikutnya adalah IC. IC ini digunakan sebagai pusat kendali atau sama seperti microcontroller, yaitu sebagai otak atau sistem pengendali pusat. Jadi ini yang menyimpan program semua, memori dan semua seperti di sini. Ibaratnya kalau di dalam kitab sehari-hari itu seperti Arduino atau Arduino kan, kalau nggak tahu ya wassalam. Sekarang VCC ini adalah sumber dayanya, menyediakan voltasenya 5,0 voltase, yaitu mengalirkan listrik positif ke dalam sini tadi, ke dalam IC 8052 untuk bisa menyalakan lampu-lampu atau probe ini supaya bekerja yang sesuai dengan codingan kita di sini. Dan untuk ground ini, ground itu adalah sebagai pembuang atau pembuang arus negatif. Jadi ibarat kata kalau misalnya tidak ada ground, maka tidak ada aliran listrik. Jadi ibaratnya kita mencari jalan, kalau jalan itu buntu, ya udah kita akan stop di situ saja, nggak akan ada yang ngalir. Dan yang terpenting ini adalah source code atau codingnya. Di dalam fungsi ini dua ini adalah kelas. Ini untuk menentukan bagaimana lampu-lampunya dinyalakan. Di sini ada 3 indikator baris ya. MOV 1A, LK delay untuk
menghentikan lampu selanjutnya dan meneruskannya lampu untuk lampu kedua dan lampu ketiga dan begitu seterusnya saat jam. Dan ini untuk delay dan label ini bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana dia stop atau bagaimana dia menyala. Ini untuk mengatur waktunya. Dan back kembali lagi ke codingan. Ibarat kata kalau di bahasa pemrograman lain seperti Python itu yang mendekati bahasa manusia itu seperti for perulangan, tapi ini bahasa yang sulit ya, assembly. Di multisim ada sih bahasa kita bisa menggunakan bahasa pemrograman C untuk versi 14. Kalau untuk versi yang lebihnya itu mungkin udah bisa menggunakan Python, Java dan lain sebagainya. N itu untuk mengakhiri dari codingan program ini. Berat dari C++ itu ada n-line dan segala macamnya itu. Oke, kita kembali ke tampilan rangka kerja. Rangkai. Yang pertama ini nih, dimulai dari rangkaian IC-nya kita lihat 40 itu ada posisi, berarti kita sambungin ke posisi. Cukup mudah, tinggal klik aja. Ground, GND, kita klik, kita sambungkan dengan ground. Berikutnya, aduh, ini lampu apa tadi ini? Hijau kali ya? Iya, coba lihat dulu. Coba kita play, cuman kita, oh iya, benar. Ini nanti kalau udah jadi kayak gini ya, nanti kita ada modding juga. Yang pertama kita susun dulu. Untuk yang pertama, ini kita sambungin ke port 1. Untuk lampu kuningnya ke port 2 ya. Wah, ini nggak rapi. Ini terlalu dekat, biar sejajar sama konsisten, paling nggak biar rapi. Biar semua tersusun rata dan rapi. Oke, untuk lampu nomor 2 kita sambungkan ke port nomor 2. Untuk lampu yang merah sambungkan ke mana nih, susah juga, nomor 3 ya. Selanjutnya ini hijau, berarti kita sambungin, kalau ini nyala sambungin sama kuning yang ini, bebas. Lalu kita sambung di hijau ini. Untuk yang merah sambungin hijau ini. Selanjutnya lampu kuning kita sambungkan hijau yang ini. Gak usah nih, jauhkan. Hijau yang ini, baru kita sambungkan lampu warna merah. Nah, kira bisa juga. Sekarang untuk lampu merah kita sambungkan hijau yang ini. Kuning, kayaknya ada yang salah. Tunggu dulu. Kalau misalnya kita sambungkan yang ini, berarti ini terdua juga nyala. Kita ini kan sebagus. Kita dulu diceplak. Ini benar. Oh iya, ini kita hapus, juga kita hapus. Untuk lampu hijau ini kuningnya, merah, ambil kuningnya dari sini turun.
kita menyala lampu merah ini kuning dan ini hijau. Nah, untuk yang kuning, hijaunya di sini, berarti merahnya di sini. Nah, awas jangan sampai salah masang kabel lampu. Nah, untuk yang merah, kita tinggal bisa ke ini, dan kuning yang ini. Tinggal kita masukkan. Iya, satu lagi gregetan ini. Oke, selesai. Ini belum selesai. Pertama kita buka codingan. Kita klik main.assembly. Ini assembly. Kita copy aja dari yang ini. Teman-teman kalau ada yang mau itu nanti saya siapkan di link deskripsinya ya. Di bawah itu ada alamat web GitHub saya, nanti teman-teman tinggal download aja. Kalau yang ini sekarang kita akan copy dari org sampai yang ini teman-teman pasti kalau yang program tahu ya, ini adalah komentar, ini nggak akan dieksekusi sama program. Oke, Ctrl V. Oke, setelah itu kita kembali ke desain. Kita coba. Would you like to build it? Atau kamu ingin membuat ini? Yes. Oh, berhasil. Oh, saya nggak percaya ini kalau berhasil. Ini penanda ya, kalau misalnya di barisan lampu satu merah, barisan lampu 2 bakalan kuning, dan barisan yang ketiganya bakal hijau ya. Jadi kayak ginilah hasil dari uji coba kita. Pokoknya semua itu arus yang mengalir itu berasal dari PCC, mengalir ke sumber dayanya ini, tempat penampungan dan yang berisi program-program, dan mengaliri listrik ke lampu-lampu ini supaya lampu menyala, dan membuang energi negatifnya melalui itu. Oke, yang cukup sampai sini. Kembali lagi, untuk yang mau belajar yang lain tinggal cek di deskripsi atau di channel YouTube saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.